Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku Ashraf Alik. Nah, sekarang kita sudah di part 6. Kali ini mata ujinya yaitu literasi membaca, yang lebih khususnya yaitu literasi bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita dimulai dari nomor 26. Nah, di sini tuh ada teks. Wah, ini tuh panjang banget ya teksnya. Lalu di sebelahnya ini baru ada perintah soalnya dan option jawabannya. Untuk literasi membaca atau literasi bahasa Indonesia ini, untuk yang namanya ada teks dan perintah soal, yang mana dulu nih kita harus baca. Ya betul ya, kita itu harus membaca perintah soalnya dulu. Di mana perintah soalnya? Oke, mari kita lihat dulu ya. Nah, ini dia perintah soalnya. Apakah hal yang ingin disampaikan oleh penulis pada paragraf 1? Nah, di sini mana paragraf 1 nih? Nah, ini paragraf 1 ya, kalau ini yang paragraf 2. Jadi kita fokus untuk melihat paragraf 1 ini. Apa hal yang ingin disampaikan? Berarti apa inti dari kelompok 1 ini? Apa ide pokok dari paragraf 1 ini? Apakah A, alasan rendahnya AHH di Amerika Serikat? B, pengaruh status negara adidaya terhadap AHH? C, kondisi angka harapan hidup di Amerika Serikat. D, tingkat kesehatan yang dapat diukur dengan AHA. E, perbandingan AHH di Amerika Serikat dengan negara lain. Oke, mari kita lihat ya untuk yang paragraf 1. Oke, mari kita baca ya. Namanya aja literasi, pasti kita ada yang namanya membaca. Apalagi ini bahasa Indonesia. Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negara adidaya di dunia. Nah, di sini itu di kalimat pertama bersifat menjelaskan ya. Lanjutnya kita lihat kalimat yang kedua. Namun hal ini ternyata belum cukup untuk menjadikannya nomor 1 dalam bidang kesehatan yang dicerminkan oleh rendahnya nilai AHH. Rendahnya nilai AHH di negara tersebut. Berdasarkan laporan United Nations Development Programme atau UNDP, angka harapan hidup AHH, jadi AHH itu angka harapan hidup ya, di Amerika Serikat hanya mencapai nilai 77,2 pada tahun 2021. Nah, di sini tuh kayak ada tentang angka-angka gitu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang lahir dan hidup di Amerika Serikat diperkirakan dapat hidup sampai rata-rata usia 77 tahun. Wah, lama juga ya. AHH di Amerika Serikat lebih rendah daripada AHH di banyak di negara dunia, seperti Swiss 84 tahun, Spanyol 83 tahun, Singapura 82,8 tahun, Portugal 81 tahun, Yunani 8,01 tahun, dan Thailand 78,7 tahun. Jadi di sini tentang di sini tuh kita lihat banyak tentang angka-angka ya. Apakah di option itu ada tentang membahas angka gitu? Yang pertama, alasan rendahnya AHH di Amerika Serikat. Salah ya, nggak ada membahas ini. Pengaruh status negara adidaya terhadap angka harapan hidup. Nggak ada juga ya. Kondisi angka harapan hidup di Amerika Serikat. Nah, betul ya, di sini itu kayak membahas tentang kondisi AHH di Amerika Serikat. Tadi kan udah kita lihat tadi nih. Di AHH di Amerika Serikat ini dia lebih rendah daripada AHH di banyak negara di dunia. Nah, di sini angka harapan hidup nih angkanya, ini pun juga. Jadi emang lebih tepat penulis yang disampaikan itu yaitu optionnya yang C ya. Kalau yang D ini salah. Kalau perbandingan AHH di Amerika Serikat dengan negara lain itu sebenarnya bisa, tapi itu kurang tepat. Karena itu kita harus melihat dulu jawaban yang ada di paling atas ini. Karena kan ide pokok itu terletak biasanya di paragraf pertama, di kalimat pertama, atau di kalimat kedua. Nah, jadi untuk soal nomor 26, apakah hal yang ingin disampaikan oleh penulis pada paragraf 1 yaitu C, kondisi angka harapan hidup di Amerika Serikat. Sekarang kita bahas soal nomor 27. Nah, di sini ada ilustrasi ya, gambar kayak gini. Seperti biasa, kita itu harus membaca perintah soalnya dulu ya. Nah, ini dia perintah soalnya. Siapa sasaran pembaca esai Budi? A, penduduk desa. B, perangkat desa. C, aktivis anti korupsi. D, aparat penegak hukum. E, peneliti pemerintahan desa. Oke, mari kita lihat. Di sini kan ada, perhatikan ilustrasi berikut.
Budi melihat bahwa salah satu syarat dalam tugas esai tentang tidak korupsi adalah berciri esai persuasif. Persuasif ini artinya itu mengajak ya. Untuk memenuhi syarat tersebut, Budi menyisipkan infografik berikut dalam esainya. Nah, ini dia infografiknya. Di sini si Budi ini membuat ilustrasinya tentang ayo bangun desa. Tadi kan perintah soalnya siapa sasaran pembaca esai tersebut. Jadi kita harus baca dulu yang ada ilustrasi di sini. Desa impian bisa terwujud kalau pemerintah desa dan warganya secara bersama-sama ikut berpartisipasi dalam membangun desa. Yuk ikut berpartisipasi dengan cara berikut. Nah, ini ada cara-caranya. Lalu di sini ada alasan. 4 alasan perlunya partisipasi membangun desa. Di sini pemerintah desa saja tidak cukup. Jadi kalau membangun desa ini nggak hanya pemerintah aja ya. Lanjut, warga desa adalah subjek. Nah, warga desa ini adalah subjek pembangunan. Jadi warga desa di sini perlu untuk membangun desa aja, nggak hanya pemerintah. Jadi bisa kedua-duanya ya. Lanjut, kesejahteraan desa ditujukan dan ditentukan oleh warga. Oke. Diatur dalam pasal 68 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi untuk infografik ini atau ilustrasi ini kira-kira siapa sasaran pembaca esai Budi ini? Apa jawabannya? Ya betul banget ya, jawabannya adalah A, penduduk desa. Karena infografik tersebut menyampaikan bahwa warga desa ini adalah subjek pembangunan dan bahwa kesejahteraan desa ditunjukkan dan ditentukan oleh warga yang sudah kita baca di sini tadi. Oke. Nah, jadi informasi tersebut menyiratkan bahwa infografi tersebut dibuat untuk dibaca oleh warga desa atau penduduk desa ya. Kenapa pilihan B, C, D, E ini tidak tepat? Karena kelompok-kelompok pembaca dalam pilihan-pilihan tersebut tidak mewakili warga desa secara luas. Karena ini terlalu spesifik ya. Karena penduduk desa ini kan secara umum. Kalau misalnya perangkat desa berarti kan hanya pemerintah aja. Sedangkan kan untuk bangun desa tadi kan harus semuanya, nggak hanya pemerintah aja. Kalau perangkat desa kan itu pemerintah, jadi nggak pas ya. Kalau penduduk desa ini kan masuk semua, baik itu warga atau perangkat dan sebagainya. Oke, paham kan? Selanjutnya kita membahas nomor 28. Nah, di sini ada teks. Lanjut, seperti biasa kita baca dulu nih perintah soalnya. Jangan baca teks semua karena itu akan membuang waktu saja. Apalagi kan di sini hanya beberapa aja yang diminta oleh perintah soal itu. Jadi kita nggak perlu baca semua teks ini. Oke, ini dia perintah soalnya. Kata alih-alih pada kalimat alih-alih lupa, ingatan terhadap mantan justru makin kuat, memiliki makna. Nah, di sini itu membahas tentang makna kata atau jenis makna ya. Apakah jawabannya A, dengan disangka-sangka, B, sekiranya berganti, C, inginnya menjadi, D, sebagai pengganti, E, seharusnya. Jadi kita harus lihat dulu nih pernyataan teks ini ada di mana di teksnya biar kita mencocokkan gitu. Nah, di sini ya terdapat di kalimat nomor 7, di dia alih-alih lupa, ingatan terhadap mantan justru makin kuat. Nah, strategi untuk menjawab soal makna kata, kita tuh kan di sini kan kata alih-alih ya katanya. Jadi maksud kata alih-alih ini yaitu memiliki maknanya apa. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih apa sih makna kata dari alih-alih. Nah, apa aja? Apakah teman-teman ada yang tahu? Ya, betul ya, ada dengan tidak disangka-sangka. Lanjut, apalagi untuk makna kata alih-alih? Ya betul ya, yaitu kiranya. Lanjut apa? Oke, betul banget, sebagai pengganti. Nah, kita kan sudah tahu nih makna kata dari alih-alih. Atau teman-teman ada tambahan lagi nggak? Oke, cukup ini aja. Lanjut, kan ada 3 nih. Jadi kita harus kaitkan dengan konteks kalimatnya. Nah, jadi kita mari cocokkan ya di antara option ini dengan yang ada di konteks kalimat ini. Pertama, dengan disangka-sangka. Salah ya. Kan seharusnya namanya alih-alih itu adalah tidak disangka-sangka, bukan dengan disangka-sangka. Yang option A salah. Yang B, sekiranya berganti. Salah ya. Sekiranya ini seharusnya kita ubah menjadi sebagai ya. Nanti pun ini salah juga. Seharusnya kan ini pengganti ya. Lanjut yang C, inginnya menjadi. Wah, ini salah banget ya, apalagi kan untuk mana kata alih-alih itu nggak ada hubungannya dengan inginnya menjadi. Option C salah. Lalu D, sebagai pengganti. Nah, cocok ya, sebagai pengganti.
Ingatan terhadap mantan justru makin kuat. Nah, betul ya, di sini ada juga sebagai pengganti. Oke, ini bentar ya. Lalu yang E seharusnya. Ini sudah pasti jawabannya salah ya. Maka, kata-kata alih pada kalimat alih-alih lupa ingatan terhadap mantan justru makin kuat memiliki makna D ya, sebagai pengganti. Nah, jadi teman-teman harus banyak berlatih ya untuk menjawab soal tentang materi makna kata atau jenis kata. Ingat ya tadi strateginya untuk menjawab soal makna kata, teman-teman harus tahu dulu apa makna kata itu. Lalu barulah teman-teman kaitkan maknanya dengan konteks kalimat. Oke? Sekarang kita sudah berada di nomor 29. Nah, di sini ada PR. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar beserta dengan penjelasannya ya. Nah, di sini ada teks, lalu di sini ada perintah soalnya seperti biasa tadi apa? Saya bilang, ya betul banget, teman-teman harus baca dulu perintah soalnya, baru cocokkan option ini dengan ada di teks ini. Jadi silahkan teman-teman jawab di kolom komentar beserta penjelasannya. Tolong ya kenapa jawabnya A gitu, beri alasannya. Jadi teman-teman jangan takut salah ya dalam menjawab, karena kan di sini kita belajar bareng. Oke, aku tunggu ya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.